Ngapain? Nggak ada. Ikut kita belajar pantun yuk. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etnopedagogi Sasambo. Kami akan menjelaskan materi pantun yang terintegrasi kearifan lokal untuk kelas 5 SD. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan puisi lama tradisi Melayu. Setiap baitnya bersajak AB, AB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama, pantun biasanya terdiri dari 4 baris kalimat. Ciri yang kedua, baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Biasanya berisi pengantar atau hiasan kata saja. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Isinya biasanya berupa pesan atau makna yang ingin disampaikan di dalam pantun. Ciri yang ketiga yaitu biasanya satu baris pantun terdiri dari 8-12 suku kata. Jadi tidak terlalu panjang dan enak dibaca. Keempat, bersajak ABAB. Artinya, akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Ciri yang kelima berisi nasihat, pesan, dan perasaan. Misalnya, ajakan untuk berbuat baik, menasihati teman, dan mengungkapkan perasaan diri. Jenis-jenis pantun terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan Bentuknya. Oke. Yang pertama itu berdasarkan isinya. Yang pertama pantun teka-teki, kedua pantun cinta, Yang ketiga, pantun agama. Yang keempat, pantun nasihat. Dan yang terakhir, pantun jenaka. yang kedua pantun berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada pantun biasa, yang kedua ada pantun berkait, yang ketiga ada namanya pantun kalibun, dan yang keempat ada namanya pantun kilat atau tarmina. Sebenarnya kalau kalian perhatiin dari penjelasan sebelumnya, kalian udah terbayang pasti struktur pantun itu kayak gimana. Sebenarnya secara garis besar struktur pantun itu ada 2 guys. Yang pertama ada sampiran dan yang kedua ada isi. Dimana sampiran ini berada pada bait pertama dan kedua yang berfungsi untuk menyiapkan rima dan irama agar pendengar memahami isi pantun. Dan yang kedua isi. Jadi isi ini merupakan bagian utama dari pantun. Isi biasanya berada pada bait ketiga dan keempat. Biasanya berpola A, B. Isi ini berfungsi untuk menyampaikan isi atau pesan dari pembuat pantun. Sebagai salah satu puisi lama yang masih eksis sampai sekarang, pantun tentunya memiliki manfaat dan fungsi. Yang pertama, sebagai sarana hiburan, pendidikan, sebagai sarana untuk mengekspresi perasaan, penguatan bahasa dan sastra, serta warisan budaya, dan yang terakhir tentunya sebagai komunikasi tradisional. Contoh-contoh pantun. Pun belayang lek tembere, Cakep. kapak pao si ketolang, Cakep. pun sembahyang lek temele, sangat lalo si jogang, Bau paku lek segin olo. Cakep. Jari kalu at mangan tengari. Cakep. Pacu-pacu pada sekolah. Jari sangun telamak mudi. Bau kayu lolo bila, Cakep. kenang tiang payak,
otak jangka talak. Mari kita jaga dan lestarikan pantun sebagai warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa. Huh? Huh? Huh?